Shalom Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, baik yang hadir di sini maupun yang sedang melihat tayangan ini. Selamat pagi, selamat beribadah. Mari kita bersyukur karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Hari di mana Tuhan bangkit, kalahkan maut, dan menjadikan kita sebagai umat pemenang. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa, mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat, untuk setiap penyertaan, untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang hidup, punya Allah yang besar. Kami sungguh bangga punya Allah, punya Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah, untuk setiap pengorbanan dalam hidup kami, menjadikan kami begitu dikasih Engkau. Hidup kami begitu berharga. Hidup kami begitu istimewa di mata Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi pada kami. Kami percaya kemenangan boleh terjadi. Bukan apa kata orang, tapi benar-benar Tuhan, kami boleh merasakan kemenangan yang Engkau berikan pada kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh menang atas dosa, kami boleh menang atas sakit, kami boleh menang atas pergumulan, karena Engkau telah menanggungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan, dan kami tolak kuasa-kuasa yang ingin mengganggu ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan boleh menjagai kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama datang membawa pujian, bersah hati, dan membawa sorak kemenangan bagi Tuhan. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Dialah Tuhan yang ditinggikan, Dialah sumber pengharapan, Dialah sumber kekuatan, Dialah Tuhan yang berikan kita kemenangan. Mari angkat suara, berikan pujian terbaik bagi Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan,
ditinggikan, puji Dia, Gloria. Dialah Tuhan yang agung, Dialah Tuhan yang besar, Dialah sumber kemenangan kita. Haleluya. Berikan pujian bagi Dia. We give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan haleluya. Dia Tuhan yang besar. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat dari bebaskan. Allah dahsyat. Mari sama serukan. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Musuh telah dikalahkan, musuh-musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersorak sama-sama, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ada Tuhan yang dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, adalah Tuhan yang besar. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan hari di depan ini Dia memberikan kita kemenangan, berikan kita kelepasan, berikan kita kesembuhan. Mari sama-sama angkat suara, berikan pujian, ucapan syukur yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan, Kaulah Tuhan yang besar, Kaulah Tuhan yang agung. Kami percaya Kaulah Tuhan yang hidup, Kaulah Tuhan yang besar. Kami memuji besar-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala pengorbanan-Mu. Oh haleluya, tinggi nama-Mu Tuhan. Kami yakin di tanah
Engkau berkuasa. Haleluya. Tinggi-tinggi namamu Tuhan, sebab Kau Tuhan yang besar, sebab Kau Tuhan yang dahsyat, sebab Kau Tuhan yang mulia. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Percaya, percaya. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu boleh terjadi pada kami Tuhan. Amin. Kami percaya. Kami mau imani Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ya, kami percaya Tuhan, Kau hidup, Kau berkuasa. Kami datang kepadamu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami, pengharapan kami hanya ada dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesus, Kau berkuasa. Hanya Engkau-lah segalanya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya mukjizat Tuhan tetap terjadi. Yesus, kami yakin dan percaya kemenangan boleh terjadi dalam hidup kami. Terjadi di sini. Saya serahkan kepada hamba-Nya melayani. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, di momen merayakan kebangkitan Tuhan, oh Tuhan, Kau telah mengalahkan segala sesuatu. Amen. Segala kuasa ada di tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan itu bagi orang yang percaya kepadamu. Sehingga setiap umat-Mu, bahkan kami yang hadir pada pagi hari ini, mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Beracaralah di tengah-tengah kami. Oh Tuhan, kami percaya lewat kebenaran firman-Mu kami semakin dikuatkan. Amen. Terima kasih Bapa. Pengurapan-Mu turun atas kami, khususnya buat hamba-Mu. Oh Tuhan, pengurapan khusus. Amen. Senantiasa boleh mengalir. Dan oh Tuhan, kebenaran-kebenaran firman boleh disampaikan. Segala kuasa yang bukan daripada Allah, oh Tuhan, yang meritangi pemberitaan firman Allah pagi hari ini, kami tolak dalam nama Yesus. Nyala di tengah-tengah kami. Hanya kuasa Allah yang berkarya. Amen. Kami tunduk di bawah otoritas Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah. Kiranya kemenangan daripada Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita masing-masing. Dan dalam menghadapi segala situasi yang ada, kita boleh menjadi umat pemenang. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini di dalam merayakan hari Paskah, hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, 2000 tahun yang lalu, bagaimana segala apa upaya dunia ini, manusia melakukan segala sesuatu, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa melawan kemahakuasaan Allah. Ya, bagaimana kita pada Jumat Agung menyaksikan, memperingati penyaliban daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan pada waktu itu, saat-saat bagi orang-orang Yahudi, bagaimana mereka menjaga kubur daripada Tuhan Yesus dengan tentara-tentara yang ada. Ya, mereka khawatir bahwa siapa tahu nanti mayat daripada Tuhan Yesus sendiri akan diambil, dicuri dan lain sebagainya. Tetapi apapun yang usaha manusia, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, semuanya itu tidak ada yang bisa menggagalkan rencana dan kuasa Allah. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat satu hal sejarah yang luar biasa. Kalau firman Tuhan katakan, jika Tuhan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana pagi hari ini kita boleh mengingat kembali bagaimana Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati. Bahkan di bagian yang lain firman Tuhan katakan, kuasa maut dikalahkan olehnya, oleh kuasanya, oleh kebangkitan daripada Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kilas balik keadaan daripada murid-murid Tuhan pada waktu itu, satu perubahan yang luar biasa. Yang tadinya mereka adalah menjadi orang-orang yang
khawatir, cemas, yang takut. Ya, Petrus sendiri kita melihat waktu diperhadapkan, ada orang yang bertanya kepada dia, bukankah kamu ini adalah seorang dari antara murid-murid? Dan kita melihat Petrus sendiri sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus sendiri. Ya. Semua murid-murid meninggalkannya. Tetapi kita melihat lewat kebangkitan daripada Tuhan Yesus sendiri. Mereka dipulihkan kembali. Mereka boleh menemukan jati diri mereka yang sesungguhnya. Bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan tidak ada lagi ketakutan yang menghantui mereka. Karena mereka boleh menyaksikan bahwa Yesus hidup. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang percaya saat ini? Apakah kita juga ingin mengalami dan merasakan kebangkitan Tuhan? Pagi hari ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan. Lewat kebangkitan Tuhan kita boleh meraih kemenangan. Lewat kebangkitan Tuhan boleh kita dipulihkan kembali menjadi umat pemenang di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak kenal Paulus? Bagaimana sejarah kehidupannya? Bagaimana perjalanan hidupnya sebelum mengenal Tuhan, sebelum percaya kepada Tuhan, dan saat dia boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam ayat ini dia mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Pengakuannya, ya, bahwa dia yang dia rindukan adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, sebagaimana yang kita peringati pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, dia punya kebanggaan tersendiri dengan apa yang dia miliki, apa yang dia raih. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemahaman yang keliru inilah di mana ada satu perubahan yang luar biasa. Setelah dia mengenal Tuhan, setelah dia percaya kepada Tuhan, bahkan diungkapkan tadi dalam ayat yang ke-10 ini, sekarang yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-4, dikatakan, sekalipun aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya. Kalau dulu bagaimana dia punya kebanggaan tersendiri tentang apa yang dia miliki atau statusnya pada waktu itu. Tapi firman Tuhan katakan, di dalam ayat yang ke-5 katakan, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian tetap hukum Taurat, aku orang Farisi. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Dia miliki semua itu, apa yang ada statusnya tentang hukum Taurat.
Itu bagi dia adalah suatu kebanggaan. Dia memiliki hal-hal yang lebih daripada yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus pada masa dia belum mengenal Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-6 juga dikatakan tentang kegiatanku. Kegiatan aku penganiayaan jemaat. Luar biasa. Jadi kegiatannya, pekerjaannya. Jadi bukan hanya sebagai orang Farisi tapi juga statusnya. Apa sekarang kalau seperti itu? Penganiaya jemaat gitu kan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat di sini itu menjadi kebanggaan bagi dia sebelum mengenal Tuhan. Ya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa. Itu menurut pengakuannya kan. Ya. Ia mengklaim gitu bahwa dia telah melakukan semua. Dia orang yang unggul, dia adalah orang yang hebat. Tidak ada cacat, tidak ada celah menurut pengakuannya. Dia melebihi orang lain. Tetapi di dalam ayat yang ke-7 dikatakan apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Apa yang menjadi kebanggaannya? Status. Apa yang dia capai? Semuanya sia-sia. Tidak ada gunanya. Ayat yang ke-8 katakan malah segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Paulus katakan, sekarang yang ku kehendaki itu adalah mengenal Dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Poin yang pertama di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lewat kebangkitan Kristus kita boleh mengalami kemenangan sebagaimana Paulus. Dalam pola pemahaman yang keliru selama ini dari yang dianggap oleh Paulus adalah sesuatu kebanggaan bagi dia. Status orang Israel melakukan hukum Taurat, menganiaya jemaat. Semua bagi dia itu bukan sesuatu hal yang baik. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pemahaman yang keliru inilah yang sering juga kita saksikan masa-masa saat ini. Mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang brutal dengan memakai nama agama. Dengan mengumandangkan nama Tuhan dan sebagainya. Paulus lakukan itu. Bagi dia itu sesuatu hal yang menggembirakan. Bagi dia waktu itu sebelum mengenal Tuhan. Itu sesuatu hal yang membanggakan bagi dia. Ya, mungkin kalau masa-masa sekarang, mungkin pada waktu itu ada bukan saya membela agama. Dia melakukan tindakan-tindakan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang keji atas nama agama. Bahkan tidak segan-segan menyebutkan nama Allah. Itu terjadi. Enggak heran Bapak Ibu yang dikasih itu. Kalau mungkin kita bisa menyaksikan hal yang demikian saat-saat ini. Dulu itu terjadi. Karena pemahaman yang keliru. Seolah-olah Paulus itu lebih hebat dari Tuhan gitu kan. Ya, seolah-olah lebih hebat dari Taurat. Dia yang lebih tahu dan lain sebagainya. Ada seorang yang mengungkapkan gini, bahwa kejahatan yang
terbesar dalam sejarah manusia adalah kejahatan atas nama agama. Ya. Mereka tidak tidak segan-segan melakukan perbuatan keji. Kenapa? Atas nama agama. Atas nama doktrin. Itu yang terjadi dalam kehidupan Paulus pada waktu itu. Ya. Jelas tadi ayat yang ke-6 tadi katakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Ya. Tentang hukum Taurat, ia tidak bercacat celah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati pada pagi hari ini, kita boleh menang terhadap pemahaman-pemahaman itu. Kita boleh lepas, kita boleh dipulihkan kembali atas pemahaman-pemahaman yang salah. Mungkin selama ini kita merasa paling benar, paling hebat, paling pintar. Yang lain enggak. Rasa merendahkan orang lain. Kata-kata kita atau ucapan-ucapan kita. Kelihatannya kita seperti menegakkan firman Tuhan. Kelihatannya kita seperti yang terjadi sekarang ini. Paulus mengalami itu dulu. Tetapi Paulus katakan, sekarang itu bagiku itu semuanya nggak ada untungnya. Semuanya itu sampah. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya itu kotoran. Ya. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Tetapi Paulus katakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia secara pribadi. Mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Itu yang dialami dan dilakukan oleh Paulus. Pemahaman yang salah itu dia tinggalkan. Pemahaman yang keliru itu dia tinggalkan. Enggak ada artinya bagi dia. Ya memang ada dalam dunia ini ya banyak filosofi-filosofi yang membuat seperti orang Jerman kan. Mengatakan bahwa mereka itu adalah manusia unggul lebih dari yang lain gitu kan. Jadi orang bangsa lain itu enggak ada artinya bagi mereka gitu kan. Ya. Orang Yunani, mereka itu mengagung-agungkan tentang pengetahuan. Dia orang lain itu nggak ada apa-apanya. Tapi Yesus memberikan pemahaman yang baru bagi kita. Lewat pengakuan daripada Rasul Paulus, dia katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Ya. Sudahkah kita mengenal Kristus secara pribadi dalam kehidupan kita? Kalau benar kita telah mengenal Kristus secara pribadi, maka kita juga firman Tuhan katakan, kita akan hidup seperti Kristus hidup. Ya. Kita boleh menjadi Allah di tangan Tuhan. Semangat ini juga boleh ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Kita tidak kalah terhadap kejahatan. Kita tidak kalah terhadap pemahaman-pemahaman yang keliru. Tetapi kita boleh berubah, dipulihkan kembali. Sehingga Paulus katakan semua itu kuanggap sia-sia. Enggak ada artinya bagiku. Tidak ada manfaatnya. Tetapi yang berguna dan bermanfaat bagiku, kata Paulus, adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar hal itu kita boleh lepas lewat kebangkitan daripada Tuhan, pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman yang salah. Boleh itu terlepas dari kehidupan kita. Tetapi tekad kita saat ini adalah mengenal Kristus.
dan kuasa kebangkitannya. Kuasa maut dikalahkan. Kuasa dosa dikalahkan. Ya. Lewat kebangkitan Kristus, kita boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita juga boleh menang di dalam hal apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa-masa pandemi ini, ya, tidak sedikit juga umat Tuhan mulai mengalami satu perubahan dalam kehidupan pengiringannya, dalam kehidupan rohaninya. Ya. Dengan berbagai alasan, karena nggak bisa ibadah di gereja, maka ya mereka juga mengalami kesuaman. Ya. Ini juga menjadi pergumulan bagi umat Tuhan. Kita boleh bangkit kembali, ya, dari kesuaman itu. Kalau Paulus katakan tadi, yang ku kehendaki itu adalah mengenal Dia, lalu kuasa kebangkitan Tuhan. Apakah kita menyadari saat ini? Puji syukur kepada Tuhan kalau kita ada dalam satu situasi, mengalami satu kemajuan, bertumbuh di dalam kerohanian. Pertahankan itu dan ditingkatkan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit juga yang mengalami kesuaman dalam kerohanian mereka. Tidak ada lagi semangat di dalam pengiringan kepada Tuhan. Ya. Kalau firman Tuhan tadi dalam Wahyu pasal 3 yang katakan, jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan tidak suka, Dia mau kita tetap semangat di dalam Tuhan. Dia mau kita ya bertumbuh di dalam Tuhan dan boleh tetap mengenal Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, agar kita boleh menjadi pribadi-pribadi pemenang di dalam Tuhan. Kalau tadi masalah pemahaman kita ya yang keliru, ya Paulus bagaimana diubahkan kembali. Dia boleh tinggalkan itu semua. Dan dia katakan, aku yang kurindukan saat ini mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Yang kedua di sini, bagaimana kita keluar lepas dari kesuaman rohani. Ya. Firman Tuhan katakan, bagaimana kita boleh senantiasa bertumbuh dan tetap di dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan dikatakan di dalam Kolose pasal 2. Apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam ayat yang ke-6 dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dia adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tetaplah di dalam Tuhan. Tetaplah setia di dalam Tuhan. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang dihadapi. Tapi kita boleh tetap setia di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan ayat yang ke-7-nya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Orang yang suam
tidak akan bisa melakukan ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, nggak akan. Yang ada apa? Menggerutu, bersungut-sungut, mengeluh, dan lain sebagainya. Mari kita lihat kehidupan kita saat ini. Benarkah kita ada di dalam Kristus? Tetap tinggal di dalam Kristus. Kan firman Tuhan jelas katakan. Kalau kita tidak di dalam Kristus, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Paulus katakan apa? Hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam Kristus. Dan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Bagaimana keadaan Bapak Ibu saat ini? Apakah ada di dalam kesuaman? Atau mungkin ya salah satu tanda-tanda orang yang suami itu adalah selalu bertanya-tanya terus gitu. Mengapa Tuhan begini? Ya, dalam satu sisi ada baiknya, tetapi kalau terus-menerus juga itu sesuatu hal yang ini. Ya. Kalau itu buat kita untuk introspeksi diri, tapi kalau kecenderungan menyalahkan Tuhan, nah ini yang tidak baik. Ya. Tuhan katakan, aku tidak suka, aku akan memuntahkan engkau. Ya. Memang kelihatannya kalau kita kembali lagi tadi di dalam Wahyu pasal 3 ini. Orang-orang jemaat yang ada di Laodikia ini kelihatannya kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-17 katakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ayat yang ke-18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumaskan matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bagaimana keadaan kita saat ini? Mungkin kita merasa, oh saya enggak masalah. Ibadah jalan. Enggak ke gereja bisa ibadah online. Tapi yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, apakah kita seorang yang melarat secara rohani? Apakah kita miskin secara rohani? Hanya Bapak Ibu yang tahu. Ya. Apakah kita mengalami kesuaman? Tuhan katakan bertobatlah. Kita kembali lagi. Kita boleh meraih kemenangan kembali. Yesus telah bangkit. Dan Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Tuhan berikan kepada kita semangat yang baru. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dewa kebangkitan Kristus yang kita peringati pada pagi hari ini. Mari kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Ayat yang terkenal, yang sering kita dengar, kita baca. Firman Tuhan katakan, Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, roh kita menyala-nyala. Kerajinan kita tidak boleh kendor dan kita boleh melayani Tuhan. Ya, nggak ada alasan bagi kita sebenarnya. Ya, iblis boleh menciptakan segala sesuatu rintangan halangan. Tapi kita adalah umat pemenang di dalam Tuhan. Kita boleh berkata, saya kerajinanku tidak kendor.
Rohku tetap menyala-nyala di dalam Tuhan dan senantiasa melayani Tuhan. Ya. Itu siasat iblis. Siasat dunia ini. Ia tidak mau kita ini semangat di dalam Tuhan. Iblis tidak mau kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Iblis tidak mau kita melayani. Tetapi ingat, lewat kebangkitan Tuhan telah mengalahkan kuasa iblis. Kemenangan itu diberikan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan dikatakan kita lebih daripada pemenang. Apakah itu dalam kehidupan kita? Kita rasakan hal yang demikian, bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, iblis menciptakan sekali lagi rintangan dan halangan. Ya. Untuk kita tidak semangat di dalam Tuhan. Untuk kita tidak menyala-nyala di dalam Tuhan. Untuk kita tidak melayani Tuhan. Ya. Dengan berbagai dalih. Tapi firman Tuhan pagi hari ini ingatkan pada kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan lebih jauh katakan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 katakan. Mulai dari ayat yang ke-57-nya. Dari 1 Korintus 15. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saya ulangi ayat ini. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ya. Katakan di sini, Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena itu, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau umpamanya kan kita ada koordinator belum dilibatkan dalam pelayanan, nggak apa-apa, tanya aja, saya kok belum dilibatkan lagi, ya, gitu kan? Ya, koordinator ibadah kita Bapak Gunawan Hidayat dan Bapak Gunawan Chandra atau Bapak Andreas, ya, kalau mungkin belum ini kelewat, kok saya belum dilibatkan lagi, gitu kan? Jangan, oh haleluya puji Tuhan gitu. Tidak, wah, salah Bapak Ibu ini. Ya. Firman Tuhan katakan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena itu giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan dalam persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Ya. Bahkan Paulus sendiri katakan, ya, luar biasa bagaimana dia tidak ada bagi dia. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan perjalanan kehidupannya, bagaimana dia mengalami peniayaan, penderitaan, ancaman, rintangan. Tetapi dia katakan kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Bagaimana pengakuannya sendiri. Dia katakan di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Katakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi itu. Ya, bukan hanya rohnya yang menyala-nyala, tetapi semangatnya untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang bisa merintangi. Ancaman, dia disesat, dia mengalami kapal kandas di tengah laut. Dia mengalami kelaparan. Ya.
dianiaya, dan banyak hal-hal yang lain. Tapi semangatnya untuk melayani Tuhan tidak pernah kendor. Ya, kita diberi COVID aja, aduh, saat ini rasanya udah mulai. Ya, tapi firman Tuhan katakan tadi, syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus telah memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena itu, giatlah, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Biarlah itu ada dalam kehidupan kita. Lewat kebangkitan Kristus, kita boleh meraih kemenangan. Ya, atas pemahaman-pemahaman yang salah, yang keliru selama ini dalam kehidupan kita. Kita boleh memiliki semangat, tidak suam-suam lagi. Dan tetap melayani Tuhan, lebih giat lagi. Amin. Buat firman Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Yesus kau kebenaran. Haleluya Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu kalau ku hidup. Kalau ku hidup, biar ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Biar pujian ini menjadi janji kita di hadapan Tuhan. Tetap melekat kepada Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan. Haleluya Yesus. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, haleluya, ku hidup bagi-Mu. Biar kita mau memiliki tekad yang kuat untuk tetap di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya Yesus. Dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian ini, biar ini menjadi janji kita di hadapan Tuhan. Oh, tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus. Hal apapun,
Mungkin saat ini banyak hal keterbatasan kita karena protokol kesehatan. Tetapi yang sesungguhnya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Biar roh kita menyala di dalam Tuhan. Kesuama itu biar berlalu dari kita. Semangat di dalam Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita boleh melayani Tuhan. Dunia ini menciptakan segala sesuatu supaya kita enggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Iblis menciptakan sesuatu rintangan untuk membuat kita tidak melayani Tuhan. Untuk tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi ingat firman Tuhan. Syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Amen. Oleh karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena persekutuan kita dengan Kristus, dengan Allah tidak akan sia-sia. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Amen. Thank you, Jesus. Lewat kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada pagi hari ini, kita boleh menjadi umat pemenang. Amen. Menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang Yes. kokoh di Amin. dalam Thank Tuhan. you, Lord. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar kami umat Tuhan di tempat ini, umat pemenang Amin. dalam segala hal. Ya, Haleluya. Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang lebih jauh, lebih dalam Amin. berbicara bagi umat Tuhan di Ya, tempat ini. Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kasih. Bapak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Warta Jemaat Minggu 4 April 2021, persembahan. Persembahan bisa menggunakan amplop yang tersedia sebagai berikut. Amplop putih untuk persembahan umum dan amplop khusus persepuluhan. Persembahan dilakukan dengan cara jemaat mengambil amplop-amplop yang tersedia. Sebelum pulang, amplop dimasukkan ke kotak yang telah disediakan atau bisa melalui transfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja sebagai berikut. Pendaftaran ibadah dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 17 atau akan ditutup sebelum Kamis jika kuota sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah tatap muka atau onsite, dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 7 pagi atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7 pagi. Ibadah remaja dan pemuda Suryani hari ini Minggu pukul 9 pagi. Persekutuan doa remaja dan pemuda Suryani hari Selasa pukul 18. Persekutuan doa umum Suryani Rabu pukul 18.30. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir dapat mengikuti secara online melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan pada hari persekutuan. Bagi jemaat yang mengikuti tayangan ulang melalui YouTube, dimohon kesediaannya untuk memberikan salam atau komentar di kolom komentar pada tayangan tersebut untuk mengkonfirmasi kehadiran. Lalu pengumuman KPA Suryani. Ibadah Paskah Sekolah Minggu Paturyani hari ini, nanti sore, Minggu 4 April 2021 pukul 4 sore di channel YouTube GBI Paturyani dan aplikasi Zoom. Link YouTube dan link Zoom akan dibagikan nanti. Dalam rangka Paskah, Sekolah Minggu Suryani akan mengadakan kegiatan berbagi sesama dengan tema Senyummu, Senyumku. Kegiatan ini adalah mengumpulkan barang-barang yang layak dipakai atau digunakan, misalnya buku,
pakaian, sepatu, tas, mainan, dan lain-lain. Dan akan diberikan kepada pelayanan misi di daerah dan keluarga-keluarga yang membutuhkan. Waktu pengumpulannya Minggu hari ini dan minggu depan tanggal 11 April 2021 setiap pukul 8.15 sampai 9. Bertempat di Gereja Suryani. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Saudara Angel dan Saudari Fiona. Bagi jemaat lansia yang telah melakukan vaksinasi COVID-19, dimohon kesediaannya untuk menginformasikan kepada sekretariat untuk pendataan. Pendataan kepada Ibu Dr. Lydia Jonathan, Ibu Fei, dan saya, Saudara Matianus, dengan nomor-nomor sebagai berikut. Lalu, himbauan kesehatan untuk kita semua, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berjemur, minum vitamin C, tidak keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Dan kita akan melihat tayangan jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Maret. Selamat ulang tahun kepada sidang jemaat Tuhan yang ulang tahun di bulan Maret. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Lalu berikut jemaat Tuhan yang memerlukan dukungan doa. Bapak Sengseng, Ibu Widya, Ibu Hani, Ibu Wicit, Ibu Herlina, Ibu Ayu, anak dari Ibu Neri, Ibu Lisnawati, Ibu Ida, Ibu Swiing, Ibu Nurbeti, dan remaja dan pemuda untuk sekolah, kuliah, pekerjaan, maupun yang sedang proses skripsi dan sidang, serta seluruh sidang jemaat, agar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai serta memberikan kesehatan. Demikian pengumuman pada pagi hari ini, dan sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Hosana. Selamat mendengarkan. Ku mau ikut Yesus. Ketika mulutku berucap, ku mau ikut Yesus. Hanya sebatas di mulutkah? Atau sepenuh hati diucapkan? Ketika mulutku bernyanyi, ku mau ikut Yesus. Hanya sebatas suara yang diperdengarkan, atau satu janji yang dilakukan. Ketika keputusan diucapkan, ku mau ikut Yesus. Biarlah mataku tetap memandang Dia. Biarlah hatiku tetap setia menurut kehendaknya. Ketika keputusan diucapkan, ku mau ikut Yesus. Biarlah hatiku siap untuk hal-hal baru yang Yesus rencanakan. Biarlah imanku tetap menurut rancangannya. Ketika keputusan diambil, ku mau ikut Yesus. Biarlah hidupku terus berakar dan bertumbuh di dalam Yesus. Biarlah imanku tetap berjalan bersama Yesus. Ku mau ikut Yesus. Ku tak ingkar selamanya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak ingkar.
Ya, saya undang semuanya sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ria kita pagi hari ini. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, pada ibadah khusus perayaan Paskah di tempat ini, kami boleh Tuhan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut. Tuhan, dan biar kemenangan itu juga ada. Tuhan, kami alami dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami, dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan buat Tuhan apa yang telah dilakukan pada pagi hari ini. Tuhan yang pakai, Tuhan yang berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat Tuhan sidang jemaat-Mu yang sebentar akan membawa persembahan kepadamu, baik itu persembahan umum, persembahan diakonia, maupun persembahan persepuluhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu dengan berkat Allah yang berkelimpahan dalam usaha pekerjaan mereka, dalam rumah tangga, dalam segala hal. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Tuhan yang teguhkan dan kuatkan iman percaya daripada anak-anak-Mu. Mereka boleh tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, dan Tuhan semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Ada pergumulan dalam kesehatan, ada pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan sekalipun. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan yang berikan kesembuhan, Amin. Tuhan yang berikan pertolongan, Ya, Tuhan yang berikan Tuhan jalan keluar, dan Tuhan yang memberkati senantiasa. Amin. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa. Tuhan buat sidang jemaat Tuhan yang Tuhan membutuhkan dukungan doa pada saat ini, mereka yang sakit Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Buat Bapak Sengseng, Ibu Widya, Ibu Hani, Ibu Wicit, Ibu Herlina, Ibu Ayu, Ibu Lisnawati, buat Ibu Ida, buat Ibu Swiing dan Ibu Nurbeti. Tuhan kami, Tuhan saat ini bersepakat dan memohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah dan menyembuhkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, Amin. sehat kembali oleh pertolongan dan kuasa daripada Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat remaja, pemuda yang sekolah, yang kuliah, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Mereka yang sedang Tuhan menyusun skripsi maupun dalam persiapan sidang. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Ada pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan berikan hikmah dan mereka boleh berhasil melewati semua ini. Semuanya karena Tuhan, karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan yang ulang tahun pada bulan Maret. Tuhan, sebagaimana nama-nama yang telah disebutkan tadi satu persatu, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kiranya anugerah dan berkat yang daripada Allah, kesehatan, kekuatan, Tuhan, berkat Allah yang melimpah senantiasa mengalir turun atas sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun. Penyertaan dan perlindungan Tuhan ada atas kehidupan mereka dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan yang memelihara dan memberkati umat-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan Maret. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat Tuhan pasca daripada sekolah minggu. Tuhan, nanti sore kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau yang menolong dan memberkati Bapa, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Segala rencana kegiatan sepanjang minggu ini Tuhan yang berkati. Dan Tuhan pakai seluruh para pelayan-pelayan Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, khususnya dalam pemulihan ekonomi. Tuhan, berikan hikmah kepada mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami. Tuhan yang berdaulat dan sanggup memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Khususnya dalam Tuhan menangani pandemi ini Tuhan. Berikan hikmah kepada pemerintah kami Bapa. Sehingga mereka boleh Tuhan melakukan tindakan yang tepat Bapa. Oh, kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Allah turut bekerja. Demikian juga kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Ya mungkin saat ini sedang Tuhan akan menjalani vaksinasi Tuhan. Tuhan yang berikan kesehatan kepada mereka. Jauhkan dari ketakutan. Tuhan, dan semuanya boleh Tuhan terlaksana sesuai Tuhan rencana yang telah direncanakan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semuanya atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami, Tuhan, pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Tutup bungkus hidup kami dengan darah Yesus Kristus. Perlindungan Allah yang sempurna selalu ada atas seluruh kami, sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Tuhan melimpahkan kasih karunia. Terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa. Di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.